Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini Al-Quran Surah Al-Isra ayat 80. Ini juga doa. Doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk diajarkan kepada kita semua untuk kita amalkan. Sudah berdoa, sudah baca Quran, dapat pahala doa, dapat pahala baca Quran huruf per huruf, dapat pahala mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibaca ketika kita tidak mau bepergian atau kita tiba di suatu tempat atau hendak meninggalkan keluar dari suatu tempat. Ada yang menghubungkan ketika Nabi hendak pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah dan ketika Nabi tiba di Madinah. Ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni. Kalau kami masuk, mudah-mudahan kami berada di tempat yang kau ridhoi, tempat yang benar. Benar bukan menurut kita, benar menurut Allah. Karena manusia kan biasanya nggak bisa diatur. Jadi Allah aja dilawan, apalagi. Jadi manusia itu kadang-kala ini benar menurut saya, ya udah. Itu kan manusia punya aturan sendiri, hebat manusia. Jadi benar menurut Allah. Ya Allah, apabila kami berada di suatu tempat, mudah-mudahan tempat ini benar menurut-Mu, ya Allah, Kau ridhoi. Kami berada di waktu dan tempat yang Kau ridhoi. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Dan apabila kami meninggalkan tempat, mudah-mudahan tempat ini tempat yang dimanapun kami berada itu tempat yang baik sehingga kami meninggalkan tempat yang baik dan menuju ke tempat yang lebih baik dan seterusnya. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, berikan kami perlindungan, kemampuan, sultan, kekuatan. Nasira, ya tolong kami berikan pertolongan. Karena kalau nggak dibantu oleh Allah nggak bisa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah thumma umira bil hijrati fanazalat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan. Ya, ayat ini bisa dipakai untuk kapan dan di mana saja. Yang penting tujuannya baik, waktu dan tempatnya baik. Nabi memang terpaksa harus keluar dari kota Mekah, padahal Nabi sangat suka di situ karena memang rumahnya sendiri, tempat kelahirannya, juga ada Ka'bah dan lain sebagainya, tempat para nabi. Tapi karena pernah dikuasai oleh orang yang tidak beriman, akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah sementara, menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan umatnya demi untuk kepentingan yang lebih besar. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah pun Nabi tetap saja berusaha untuk diusir, dibully, ditangkap, dan dibunuh oleh orang munafik, sesama muslim. Jadi kalau bahasa kita, PKI zaman dahulu tuh ada. Jadi apa ya? Atau orang yang berteman sama PKI berusaha untuk eh, Islamofobia. Jadi Nabi dituduh macam-macam lah. Akhirnya seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 8 itu. La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Akan kami usir al-a'azzu itu orang munafik. Pimpinannya waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka orang Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Aku akan mengusir, membuat terhina. Al-adal itu orang yang terhina. Yang terhina dan yang mau diusir itu Nabi. Coba. Yang mengusir Abdullah bin Ubay bin Salul.
Coba tuh. Jadi kalau sekarang ada orang baik-baik dihukum, di penjara, yang memenjarakan orang seperti itu, ya itu cerita lama. Dan kita tahulah Nabi Yusuf itu orang baik-baik, tapi dihukum. Coba tuh. Kurang apa? Nabi Yusuf tuh dihukum di penjara sampai 7 tahun. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah Yusuf, surah yang ke-12, mulai dari ayat 32 sampai 34. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Yusuf, kalau kamu tidak berkoalisi, tidak menuruti perintahku, aku akan cari-cari kesalahanmu dan kamu pasti dihukum. Wala yakuna minas sagirin. Dan kamu akan berkumpul bersama orang-orang yang hina di penjara. Ya kan hina menurut kamu. Menurut Allah tidak. Nabi Yusuf tegar. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Daripada saya menjadi orang yang suka melakukan dosa, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, berkhianat kepada bangsa, berkhianat kepada rakyat, lebih baik saya di penjara. Nabi Yusuf. Orang sekarang lebih baik dapat jabatan dan uang. Soal Al-Quran dan Sunnah nomor sekian. Terjadilah apa yang dimaksud nasakom, nasional, komunis, dan agamis. Kalau dulu mungkin darurat, tapi kalau sekarang mudah-mudahan tidak terulang lagi. Oleh karena itu Allah juga mengajarkan seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 29, Al-Zilni Zalam Mubarakah. Ya Allah, dimanapun kami berada, mudah-mudahan kami berada di tempat yang Engkau berkahi, mubarakah. Jadi tempat, tetangga, lokasi, perlu itu. Rumah, jalan, dan fasilitas, sekolah, masjid, pasar, keamanan, itu perlu. Jadi sesuaikan dengan doa, harapan, dan keadaan. Sudah diajarkan seperti itu. Kalau kita menempati tempat lingkungan yang tidak baik, ya tahu sendiri kan akibatnya. Berikutnya Al-Quran surah Al-Isra ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Al-Isra ayat 81. Rawal Bukhari wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud qala. Ini kalau orang ingkarul Quran sama ingkarus sunnah nggak mau dia. Kalau memahami ayat dijabarkan dengan ayat dengan hadis itu nggak mau. Jadi karena hadis itu dari manusia, gitu. Sedangkan yang ngomong bukan manusia, tahu apa? Hebat bener nih orang ingkarul Quran sama ingkarus sunnah. Padahal yang pertama paling paham kepada Al-Quran itu adalah muridnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang memang ditugasi untuk menjabarkan Al-Quran. Penjabarannya itu namanya as-sunnah, al-hadis. Nah kita siapa yang ngasih tugas? Orang bacaannya aja masih banyak yang salah, pemahamannya juga masih banyak yang salah. Kan kita pinter, nah itu kan menurut pengikutnya yang, kalau pengikutnya yang paham, yang ngerti, pasti akan disampaikan kalau pemahamannya kita itu bacaan dan pemahamannya kurang tepat. Cuma karena takut dipecat, takut gak dapet uang bulanan, atau kepingin, ya namanya manusia lah, sesuap nasi, sebutir beras. Tapi nggak lama orang seperti itu. Dan pasti terjadi masalah. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah ta'amal fathi. Wa haulal Ka'bati 360 nusuba. Ausan itu ada bentuknya. Kalau nusub itu ada gambar segala macam. Gambar bukan semua gambar, tapi gambar yang disembah.
Kalau gambar hanya untuk seni, ya udah sekedar seni. Bukan untuk yang lukisan mahal-mahal. Membeli lukisan mahal nggak ada kerjaan, itu dosa. Daripada membeli lukisan buah yang mahal, mendingan beli buahnya dibagikan kepada tetangga. Waktu itu tidak kurang 360 patung. Waktu Nabi datang di sekitar Ka'bah itu ada patung 360 patung. Lalu faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yat'anuha bi miqsaratin fi yadihi. Kemudian oleh Nabi patung-patung itu dipindahin. Saat Nabi memindahin patung-patung itu diberikan kepada yang butuh. Kalau bahasa kita, supaya nggak ada yang tersinggung, Nabi itu sambil membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 81. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'a itu mesti datang, mesti bergerak. Kalau sesuatu yang hak nggak bergerak, kebatilan itu dianggap benar. Kalau yang nggak benar itu selalu disiarin, maka dianggap benar orang. Dan harus bertanggung jawab dunia akhirat. Justru yang benar itu sebenarnya yang harus disiarkan, yang dilakukan, yang ditegakkan. Jadi kebenaran itu harus terus berjalan. Jangan berhenti. Berhenti sejenak, jalan lagi. Begitu. Orang kebatilan aja nggak pernah tidur, mana ada setan tidur istirahat. Setan itu 24 jam. Jadi sesuatu yang batil terus-menerus diputar, diperdengarkan di tengah masyarakat, lama-lama dianggap benar. Ya Nabi aja nggak benar, apalagi NU Muhammadiyah. Illa asma'un sammaitumuha, kata. Jadi nggak ada yang benar itu. Yang benar cuma dirinya. Orang Kiai Hasyim Asy'ari aja yang dianggap pertama mengajarkan hadis Bukhari dianggap musyrik. Imam Bukhari aja dianggap musyrik, apalagi orang biasa. Hebat itu orang ingkarus sunnah sama ingkarul Quran. Hebat. Sayyidina Ali itu akhirnya dibunuh karena dianggap musyrik. Orang Khawarij ingkarus sunnah sama ingkarul Quran begitu itu kerjaan. Wa rubbama qala bi'ud wa yaqulu ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Apabila sesuatu yang hak mulai bergerak, maka yang batil tidak akan pernah pulih kembali. Surah Saba ayat 49 hubungannya dengan Al-Isra ayat 81. Tapi apabila kita menemukan, mendengarkan atau menghadapi kebatilan, lebih baik lana a'maluna walakum a'malukum. Ya sudahlah, itu pilihan mereka, kita nggak usah ribut, ya udah biarin saja. Jaga persatuan, jaga kerukunan, yang penting kita pribadi, kalau bisa kita dengan keluarga berusaha untuk selalu berusaha yang baik-baik, yang benar, yang standar, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman umum menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman menurut Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para a'immah, para salafus saleh, para ulama. Bukan pemahaman Quran menurut orang-orang yang sekarang yang mengaku Rabbani, Qurani. Padahal sebenarnya kalau boleh jujur itu seperti orang Khawarij. Dan tanpa terasa dia sudah ingkarul Quran dan ingkarus sunnah. Kalau boleh jujur. Dan mohon maaf kalau boleh jujur, bacaannya banyak salah. Penafsirannya banyak salah. Satu persatu mesti dibicarakan itu. Kenapa? Ya kalau dibiarkan terus-menerus, pemahaman Qur'annya di dalam setiap memahami ayat banyak salahnya. Demikian juga memahami hadis. Itu akibatnya kalau tanpa guru tuh gitu. Makanya Allah udah bilang, mulai dari kecil didiklah anak itu pakai guru. Cuma yang bersih, yang tanpa kepentingan ini dan itu. Jadi jangan menurut pemahaman kita sendiri. Itu pentingnya apabila kita belajar, mendengar dan memahami berbagai guru. Kalau dia kan nggak mau guru, langsung aja kepada Quran. Kalau yang lain kan manusia, jadi nggak perlu guru. Nggak perlu kitab, nggak perlu tafsir, nggak perlu buku hadis, nggak perlu sekolah, langsung aja ke Quran. Kalau sekolah kan pasti ketemu guru. Guru kan manusia juga. Kalau yang ngomong itu bukan manusia, tahu apa?
Faqad hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam bitahriki dauri man takhallafa an salatil jamaah. Wa hadha aslun fil uqubati fil mal ma qawlihi alaihi salam fin naqah allati la'anatha sahibatuha. Itu cerita tentang Nabi memindahkan patung-patung tadi. Itu di Bukhari 2478 sambil membaca Al-Isra 81 tadi. 4287, Muslim 1781, At-Tirmidzi 3138, Ibnu Hibban 5862, Al-Baihaqi juz 6 halaman 101, Ahmad juz 1 halaman 377. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Da'uha fa innaha mal'una fa azalah milkuha anha ta'diban li sahibatiha wa uqubatan laha fi ma da'at alaihi ma da'at bih. Wa qad araqa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu labanan syiba bima ala sah. Di dalam hadis Bukhari, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adila fala yaksiranna as-salib. Nabi memindahkan salib, patung-patung. Nabi Isa juga. Nabi Isa, walayak tulannal hinzir, dan Nabi semua itu menjauhi makanan-makanan yang kotor dan menjijikkan. Kalau orang ingkarus sunnah sama ingkarul Quran, yang tidak boleh itu hanya 4. Dam, darah, dam masfuha itu. Maita, bangkai itu. Khinzir, babi. Terus yang tidak dipotong dengan menyebut nama Allah 4. Selebihnya ini boleh kalau menurut orang ingkarus sunnah sama ingkarul Quran. Saya nggak bohong, ada rekamannya di YouTube itu. Masih ada. Cobalah cek kalau nggak percaya. Saya nggak mau bohong. Berarti kotoran kucing itu halal, boleh dimakan kata dia. Kotoran tikus boleh dimakan. Kencing tikus halal menurut dia. Cuma nggak thayyib. Itulah cara penafsirannya orang ingkarul Quran sama ingkarus sunnah. Kalau ditafsiri sendiri, dipahami sendiri kayak begitu. Jadi mohon maaf ya, makan harimau itu boleh. Makan harimau itu boleh, kotoran harimau itu boleh. Karena nggak ada di Quran. Jadi kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu boleh. Kan nggak ada di Quran. Nggak boleh nambah-nambah. Yang mengharamkan kotoran kucing itu kan hadis. Hadis itu dari Nabi. Nabi itu manusia katanya. Bisa salah, bisa benar. Kalau nggak percaya lihat rekamannya. Ya begitulah. Itu hebatnya orang ingkarus sunnah sama ingkarul Quran. Jadi kata dia, cuma tidak toyib. Padahal disuruh toyib katanya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Padahal ayatnya itu juga, cuman pemahaman yang salah. Allah itu menghalalkan yang toyib-toyib dan mengharamkan yang cici, jembek, najis, kotor seperti kotorannya kucing. Kalau menurut dia kucing halal karena di Quran nggak ada. Yang nambah-nambah itu musyrik katanya. Dan kalau belajar hadis itu musyrik. Karena Allah nggak butuh hadis katanya. Allah nggak butuh manusia. Padahal Allah yang menyarankan agar kita belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bayyina linnas. Walayadha'annal jizyah. Nabi Isa itu akan membebaskan pajak-pajak. Jadi pajak itu pada dasarnya memberatkan. Kecuali bagi orang yang tidak Islam itu pajak dikumpulkan untuk biaya kesehatannya dia dan kalau perlu bukan untuk dimakan oleh umat Islam dan pemerintahan Islam. Walatut al-qilas. Jadi fala yus'a 'alaiha. Ini
Bukhari 2222, 2476. Wala yadha'annal jizyah wala tutrakannal qilas fala yus'alaiha. 2476, Muslim 155, At-Tirmidzi 2233, Ibnu Majah 4078, Ibnu Hibban 6816, Ahmad juz 2 halaman 537 dari sahabat Abi Hurairah. Berikutnya yaitu Al-Isra ayat 83. Ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan menurunkan siapa Allah, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma yunazzilu, ma kepada suatu, huwa adapun, ma syifa itu sebagai obat, Quran itu sebagai obat, penenang hati dan lain sebagainya. Warahmah, lalu dijelaskan oleh Nabi. Ada kustul hindi, ada macam-macam obat itu yang dijelaskan oleh Nabi. Ada jintan hitam, ada habbatus sauda, ada segala macam. Ada jintan putih, ada talbina, ada korma, ada zaitun, ada susu, ada madu, ada air zam-zam, itu obat. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmah bagi orang mukmin. Di Al-Quran itu banyak dikasih Al-Quran agar kita mengikuti aturan yang melahirkan kasih sayang. Dikasih Al-Quran agar kita ada panduannya. Tapi panduannya bukan hanya Quran, tapi juga As-Sunnah. Tapi juga ijma, qiyas. Ijma itu pendapat-pendapat para sahabat, para ulama, para sahabat, para tabi'in. Itu pendapat umum, bagaimana pemahaman secara umum. Kenapa? Karena tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad SAW itu la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin dia berpikir apalagi sepakat untuk sesuatu yang memberatkan umat, yang menyengsarakan, yang mengarah kepada kesalahan dan dosa. Qiyas itu seperti memberikan hukum kepada sesuatu yang tidak ada hukumnya. Contohnya zakat pakai beras. Aslinya zakat kan pakai korma. Itu berarti pakai hukum qiyas. Sama-sama makanan menguatkan. Jangankan pakai ijma' qiyas. Kalau orang ingkarus sunnah sama ingkarul Quran, as-sunnah aja nggak mau dia. Dia hanya kembali ke Quran. Itu pun Quran diingkari. Jadi jadilah lengkap. Ingkarus sunnah sama ingkarul Quran. Quran memerintahkan ngikuti Nabi dan Allah dan Nabinya, dia potong aja. Karena dia mengaku Tuhan kan, langsung aja. Dia mengaku suci dan benar seperti suci dan benarnya Quran. Padahal dia manusia biasa, yang ke pasar, ke kamar mandi, baru belajar. Quran ya Quran, firman Allah. Semua itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pemahamannya yang berbeda. Al-Qurannya sudah sempurna. Al-Qurannya pasti benar.
Cuma pemahaman antara orang itu berbeda. Lalu kita tidak mengakui dan menganggap bahwa pemahaman kita paling Qur'ani, paling benar. Nah, itulah musibah. Malam yastashfi bil Qur'an fala syafahullah. Nah, ini hanya ungkapan ya. Ada yang mengatakan itu bukan hadis, itu hanya ungkapan biasa. Kalau Quran saja tidak membuat sembuh hati kita, tidak mungkin yang lain bisa menyembuhkan. Kalau hatinya saja dibohongin, apalagi hatinya sendiri aja dibohongin, apalagi orang. Tuhan aja dipermainkan, gak betah sama Tuhan, apalagi begitulah seterusnya. Ba'athana Rasulullah SAW fi sariyatin rakiban. Qala fanazalna ala qawmin minal Arab. Fas'alnahum ayyudayyifuna fa'abaw. Qala faludi wa sayyidul hayyi. Fa'atawna faqalu fikum ahad yarki minal aqrab. Fi riwayah ibni Qattah. Innal malika yamut. Qala qultu ana na'am. Walakin la af'al hatta tu'tuna. Faqalu fa inna nu'tikum salathina syatah. Salathina syatan. Qala fa qara'tu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin sab'a marratin fabarah. Fi riwayati Sulaiman ibni Qattah an Nabi Sa'id fa afaqa wa bara'ah. Fa ba'atha ilaina bin nuzul wa ba'atha ilaina bisya' fa akalna at-ta'ama ana wa ashabi wa abaw ay ya'kulu minal ghanam. Hatta ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu al-khabara fa qala wa ma yudrika annaha ruqyah. Qultu ya Rasulullah syai'un alqa fi rawa'i. Qala kulu wa at'imu minal ghanam. Ini ada cerita, dulu ada orang sakit. Lalu waktu itu sakit minta tolong kepada sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi itu ragu-ragu membantu karena waktu dia bertamu di situ, berada di situ, tidak ada orang yang berkenan ngasih makan, ngasih minum. Orangnya pelit semua. Baru ketika dia kepepet, minta tolong. Jadi perhitungan banget gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya maafin ya kekurangan kamu. Saya doakan pimpinan kamu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tapi lain waktu jangan terlalu pelit dan jangan terlalu perhitungan. Umat Islam itu harus saling bantu menurut kemampuan. Baiklah, kalau pimpinan saya sembuh nanti kamu saya kasih 30 kambing. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit pimpinanmu. Lalu dibacain Fatihah 7 kali. Atas izin Allah sembuh. Bacain Fatihah, doain, sembuh. Maka dibawalah 30 kambing itu. Lalu ditanyakan kepada Nabi, ini halal enggak Nabi? Ya halal lah, itu yang dinamakan ruqyah itu seperti itu. Orang sakit dibacain Fatihah 7 kali. Sembuh. Nah, itu namanya ruqyah, minta pertolongan penjagaan kepada Allah. Biasanya ditambah akhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, lalu ditambah ayat kursi, lalu ditambahi qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Itu namanya ruqyah. Ini Bukhari 2276, 5749. Muslim 2201. Hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 571 sampai 577. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa alihi wasallam annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfuth ala nafsihi fil maradil ladzi mata fihi bil muawwidat falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsahu biyadihi nafsihi li barakatiha. Fasa'altu az-Zuhriyah kaifa kana yanfuth. Qala kana yanfuthu ala yadayhi thumma yamsahu bihi ma wajhah. Meskipun ada yang baca yamfi, yamfu. Jadi Nabi itu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka qara ala nafsi al-muawwidhatain wa tafala aw nafatha qala Abu Bakr bin al-Ambar qala al-Luwawiyun tafsiru nafatha nafakha nafan laisa ma'hurik wa makna tafala nafakha nafan ma'hurik. Jadi Nabi itu biasanya kalau mau tidur itu baca tadi qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu kan sambil diangkat tangannya lalu ditiupkan ke tangannya lalu diusapkan semua badannya. Begitu Nabi kalau mau tidur. Demikian juga Nabi kalau lagi merasa kurang enak badannya, baca itu tadi lalu ditiupkan ke tangannya lalu diusapkan ke seluruh badannya. Sampai Nabi mau wafat juga begitu. Jadi Nabi membaca seperti itu lalu ditiupkan oleh Siti Aisyah. Lalu yang diusapkan itu bukan tangannya Siti Aisyah, tapi tangannya Nabi. Itu hadis Bukhari. Jadi orang kalau habis sholat, doa, lalu diusapkan tangannya ke mukanya, itu ya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau lagi sholat, itu mengusapkan ke mukanya seperti orang habis berdoa, padahal lagi sholat. Apalagi kalau mukanya orang lain yang diusap. Nah, itu jelas nggak boleh kalau lagi sholat. Kalau habis sholat, ya takut ribut. Nah, 5.000, Bukhari 5.751, Muslim 2.192, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Syifa ummati fi salatin ayatum min kitabillah au luq'ah min asalin au syartah min mihjam wa qala raja al-ghanawiyyu wa man lam yastashbil Qur'an fala syifa'a lahu. Ini sebenarnya sambungan dari 5.681, tapi hanya penjelasan-penjelasan gitu aja. Kalau aslinya yang seperti tadi. Wa kanat Aisyah taqra'u bil mu'awwidhatain fi ina'in thumma ta'muru ayyusabba 'alal marid. Bahkan Siti Aisyah dulu kalau dimohon doanya, Siti Aisyah membaca itu tadi bacaan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, lalu ditiupkan ke air, lalu airnya itu nanti dipercikkan kepada orang yang sakit atau diminumkan kepada orang yang sakit. Wallahu alam kebenarannya. Ini termasuk di Al-Qurtubi juz 10 halaman 277 3 baris di sebelah kiri. Itu yang menyembuhkan siapa? Ya akan itu barokah bacaan Quran itu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk wa man istata'a minkum ay yanfa'a khaf al-yaf'al. Qala Malik la ba'sa bi ta'liqil kutub allati fi asma'ullahi azza wa jalla ala anakil marda ala wajhi tabarruk biha idza lam yurid mu'allikuha bi ta'liqiha mudafa'atal ain wa hadza ma'nahu qabla ay yunazzala bihi syai' minal ain. Idza fazi'a ahdukum fi naumihi falyaqul a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabi wa su'i iqabihi wa min syarri syayatin wa ayyahdurun. Man 'allaqa syai'aw wukila ilaih. Jadi apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebagai wasilah kita berobat segala macam, tapi semua yang menyembuhkan itu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Al-Mu'minun 97 98. Itu baca itu insyaallah. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfum bal alif harf walam harf wa mim harf. Jadi baca Al-Quran huruf per huruf itu paling sedikit dapat 10 pahalanya. Belum hal-hal yang lain. Jadi membawa barokah bacaan Quran itu. Bagi orang yang sehat dan yang sakit. At-Tirmidzi 2910 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sampai di sini, nanti habis ini kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kul kullu ya'malu ala ma huwa ashkalu indahu wa aula bisawab fi i'tiqadih. Ini Al-Quran Surah Al-Isra ayat 84. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi husnul khotimah dan berusahalah dan berbuatlah. Biasanya orang itu akan dimudahkan usahanya sesuai dengan harapannya. Anna sahabat ridwanullahi alaihim tadzakarul Qur'an faqala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qara'tul Qur'an min awwalihi ila akhirih falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilati fa innahu la yushakilu bil 'abdi illa al-isyan wa la yushakilu bir rabbi illa al-ghufran. Sahabat Abu Bakar selalu mengingat ayat-ayat dalam Al-Quran ini, termasuk Al-Isra 84 ini. Karena manusia itu berbuat dan terus berusaha, Allah terus mengiringi dengan maafnya. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qara'tul Qur'an min awwalihi ila akhirih falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim tanzil hamim. Bismillahirrahmanirrahim hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit-taul. Al-Quran Surah Ghafir ayat 1 sampai 3. Ini ayat, semua ayat diingat oleh Sayyidina Umar. Tapi beliau suka mengingat ayat ini. Kenapa Surah Ghafir ayat 1 sampai 3 ini sangat selalu diingat oleh Sayyidina Umar? Karena ayat ini Ghafiridz dzambi, mengingatkan bahwa Allah itu pintu maafnya itu sangat besar. Wa qabilit taubi. Allah itu memang aziz, maha kuat, al-alim, maha mulia. Tapi Allah itu menerima taubat, qabilit taubi. Pintu taubat itu masih dibuka, masih ada harapan. Syadidil iqab dit-taul. Jadi satu sisi syadidil iqab dit-taul, kalau Allah sudah ya memberikan peringatan tegas, sangat tegas. Oleh karena itu sebelumnya kita mesti mempergunakan sisa waktu dengan sebaik-baiknya. Qaddama ghufran ad-dunub, karena di dalam surah Ghafir ayat 1 sampai 3 ini Allah mendahulukan ghafirid dzambi. Kalimat ghafirid dzambi didahulukan atas kalimat qabilit taubi. Jadi sebelum kita taubat, Allah sudah membuka peluang maafnya. Maafnya sudah dibuka. Padahal sepertinya kita belum bertaubat, tapi oleh Allah masih diberi waktu kita bertaubat. Coba kalau langsung dihukum. Jadi
ibaratkan taubatnya belum diterima, tapi maafnya sudah dibuka. Taubatnya belum selesai, pintu maafnya sudah dibuka. Wa fi hadza isyaratun lil mu'minin. Karena manusia itu banyak dosanya ya. Itu kalau Sayyidina Umar. Lalu bagaimana dengan sahabat Utsman? Sahabat Utsman itu sama dengan sahabat yang lain. Al-Quran itu selalu diingat ayat-ayatnya. Tapi beliau juga selalu mengingat Al-Quran surah Al-Hijj ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijj ayat 49 ini, karena Allah memberi kesan bahwa sampaikan kepada hambaku bahwa kami Allah itu maha pemaaf, maha penyayang. Luar biasa. Sedangkan Sayyidina Ali sama dengan sahabat yang lain. Sangat mengingat kepada Al-Quran ayat per ayat. Tapi beliau juga sangat mengingat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku yang telah tanpa sengaja dia melakukan dosa. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Karena innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah itu, pintu maaf Allah itu sangat lebar. Allah akan memaafkan semua dosa kalau kita betul-betul bertaubat. Innahu wal ghafurur rahim. Az-Zumar 53. Sedangkan Al-Qurtubi, dia berusaha seperti mengikuti jejak para sahabat, termasuk ayat yang diingat adalah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Asal kita tidak melakukan kesyirikan, insya Allah masih ada harapan. Teruslah kita menghindar dari perbuatan dosa, mengisi sisa umur dengan amalan yang sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keridhaannya. Ayat berikutnya yaitu Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra 85. Jadi masalah roh, masalah hidup dan mati ini hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha agar mengisi sisa umur dan roh titipan Allah ini dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Yang pertama hilang dari dadanya umat Islam itu Quran. Jadi Qurannya ada tapi tidak dilaksanakan. Itu tanda-tanda akan terjadinya sesuatu yang tidak baik bagi kita, bagi situasi, kondisi, lingkungan apabila udah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, awalu ma tafkiduna min dinikum al-amanah. Pertama, orang sudah sulit memegang amanah. Yang ada banyak orang berkhianat. Wa akhiru ma tafkiduna shalah. Kemudian salat sudah ya begitulah. Salat sekedarnya. Wa anna hadzal Qur'an ka'annahu qad nuzi'a minkum. Kemudian Al-Qur'an sudah mulai dijauhi. Jadi nyebut Al-Quran itu satu kesatuan dengan As-Sunnah. Jangan sampai kita punya pemahaman seperti orang ingkarus sunnah dan ingkarul Quran.
yang dipahami sendiri, lalu dia membuang as-sunnah. Tusbihuna yauman wa ma ma'akum minhu syai'. Faqala rajulun, kaifa yakunu dzalika ya Aba Abdurrahman? Waqad thabbatnahu fi qulubina wa athbatnahu fi masahifina. Nu'allimuhu abna'ana wa yu'allimuhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Qala yusra bihi fi lailatin fayadhhabu bima fil masahif wa ma fil qulub fatusbihan nasu kal bahaim. Tsumma qara'a Abdullah wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Quran kan masih ada di tengah-tengah kita. Iya, tapi manusia sudah hidup seperti bahaim. Bahaim itu hewan. Ya jabarkan aja sendiri. Manusia udah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti hewan. Wa an Ibnu Umar la taqumu sa'atu hatta yarji'al Qur'an min haitsu nazala. Lahu dawawiyun kadawawin nahli fayaqul Allah ma baluk fayaqul ya Rab minka kharajtu wa ilaika a'ud utla fala yu'malu bi utla wala yu'malu bi. Yadrusul Islam kama yadrusu wasyus thawb hatta la yudra ma siyam wala salat wala nusuk wala sadaqah. Jadi mudah-mudahan kita selalu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi sebagai pesan yang terakhir, jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari Al-Quran dan As-Sunnah dan jangan pernah memilah-milah antara Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan belajar sendiri dan memahami sendiri dan jangan sampai kita melecehkan Nabi. Kita punya anggapan bahwa Nabi itu tidak mengajarkan As-Sunnah itu karena bencinya kepada As-Sunnah. Ya diterima kalau As-Sunnah yang sesuai Al-Quran. Yang menilai sesuai dengan Al-Quran apa tidak As-Sunnah itu bukan kita. Tapi Allah, Nabinya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Kita ini hanya santri yang baru belajar karena kita ini baru umur 50, 60, 70, 80 tahun. Quran dan Al-Quran itu udah pasti benar, tapi pemahaman kita belum tentu benar. Quran itu benar dan suci dan bersih, tapi kita belum tentu suci dan bersih. Kita ini sama-sama belajar, oleh karena itu mungkin saja pemahaman kita berbeda. Oleh karena itu kita harus menghargai pemahaman ulama-ulama yang dahulu karena beliau semua lebih dahulu dari kita. 14 abad yang lalu mereka udah lebih paham dari kita. Jadi banyak di atas langit itu ada langit, jadi kita harus menghargai pendapat-pendapat para ulama, kita harus tawadhu dan kita juga harus menjaga kerukunan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.